Papua itu tutupan hutannya 30 juta hektar hutan. 80% adalah hutan tropis. Saya hafal karena saya orang hutan. Di 37 juta hektar hutan di Papua, 20 jenis pohon. Ada 160 ribuan jenis serangga. Ada 6.000 jenis mamalia. Dan ada 500 masyarakat adat. Sekarang Omnibus Law akan dipakai di situ demi yang disebut food estate. Berapa ratus jenis spesies yang akan hilang. Berapa ribu pohon yang akan ditebang. Berapa ribu ulat yang akan kehilangan tempat dia bermukim di kaki pohon. Berapa ribu cacing yang akan diangkat dari habitat aslinya. Berapa ribu burung yang tidak mampu lagi bersarang. Itu pertanyaan politis, bukan sekedar pertanyaan etis. Politik apa yang menyebabkan Omnibus Law itu memaksakan untuk merusak alam Papua? Namanya politik akumulasi. Padahal di dunia ini, seluruh pemenang Nobel dalam 20 tahun terakhir ini tidak lagi bicara tentang akumulasi, tapi tentang distribusi, tentang kesejahteraan, welfare. Dan itu yang kita baca di semua jurnal internasional. Tadi saya baru baca tulisan di Foreign Affairs. Saya beli di airport, selama penerbangan saya baca satu upaya untuk mengembalikan ingatan bahwa ilmu yang disebut public policy sebetulnya diawali dengan keinginan untuk menginjeksi anggaran agar supaya ada growth. Jadi pertumbuhan itu fungsi dari anggaran. Kalau kita nggak punya anggaran, kita nggak bisa bertumbuh secara ekonomi itu. Itu dalil kuno yang sebetulnya dipakai oleh para ekonom pada waktu itu untuk membackup kepentingan dari yang sekarang kita sebut sebagai oligarki, yang dulu di dalam pertarungan gagasan antara Cambridge School dan Chicago School menimbulkan diskusi yang dahsyat tentang fungsi pemerintah. Apakah fungsi pemerintah itu adalah injeksikan anggaran supaya terjadi distribusi, atau jangan lakukan sesuatu terhadap pasar supaya pasar itu tumbuh dengan sendirinya? Yang biasa kita kenal debat antara liberal dan libertarian, antara John Maynard Keynes, Keynesian Economics, dengan orang semacam Austrian School yang bermarkas di Chicago. Kita tahu itu dulu debat makroekonomi antara kutub Cambridge dan kutub Chicago. Sekarang dua-duanya lenyap karena tadi problem environment. Gak ada gunanya berdebat kalau setiap kali habis berdebat ada pohon yang dipangkas untuk kepentingan infrastruktur. Saya mau mengingatkan ini karena seluruh dunia sedang menyoroti soal ini, bahwa pemimpin ke depan kita minta supaya bisa melindungi warga negara dan warga hutan. Kita nggak bisa tunggu misalnya pemerintah keluarin statement bahwa oke, kita menunda carbon trading atau zero emission itu sampai 2060. Nggak bisa, walaupun itu negosiasi politik. Dan sekarang negosiasinya gagal karena ada perang di Ukraina, maka semua negara menghentikan investasi di bidang green economy karena semuanya siap-siap untuk perang. Jadi bagian ini yang hendak kita soroti, supaya kalau kita kampanye nanti, siapapun yang mau jadi presiden, do they speak environmental ethics? Do they speak green economy? Kita nggak lihat ada perdebatan intelektual di antara capres-capres itu. Yang kita lihat adalah main TikTok. Capresnya tiktok. Apa isi otaknya? Adalah hak atas udara yang bersih, hak atas rumput yang hijau, hak atas air yang jernih, hak atas wangi mawar, hak atas cicit burung. Itu yang sekarang lagi dibicarakan di dunia. Setiap pemimpin dunia kalau nggak mengerti environmental ethics, dia akan dianggap sebagai buta huruf terhadap peradaban.